Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me Nita Hairunisa. Today I will explain about narrative text. What is narrative text? Apa sih narrative text itu? The narrative text is a type of text that tells of a fictional or fictitious story to entertain audience or listeners and also readers from the given stories. Jadi, teks naratif merupakan sebuah jenis teks yang menceritakan suatu cerita khayalan atau fiktif dengan tujuan untuk menghibur penonton atau pendengar dan juga pembaca dari cerita yang diberikan. Berikut ini adalah jenis-jenis naratif teks. Narrative text is usually an imaginative or fictitious story. Naratif teks biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif seperti dongeng, cerita rakyat, mitos, fable, dan legenda. Oke, the first, fairy tales atau dongeng. The child story in the containing elements of miracles or impossibility of the figures of the story and in the event that ultimately contain a moral message. Jadi, fairy tales merupakan cerita anak-anak yang mengandung keajaiban atau ketidakmungkinan terhadap para tokoh ceritanya, serta pada bagian akhirnya mengandung pesan moral. Contohnya seperti cerita Cinderella. The second story is folktale atau cerita rakyat. Story that are heard solely so that it becomes part of the community tradition. Jadi, folktale merupakan cerita yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat. Contohnya seperti cerita Malin Kundang. The third story is myth atau cerita mitos. This story or myth many develops in society and generally considered to be a factual or correct story rights. Jadi, cerita ini atau mitos ini banyak berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap menjadi cerita faktual atau benar-benar terjadi. Contohnya, cerita Nyi Roro Kidul. The next story is fable. The story that tells about of the animals. Fable merupakan kisah yang menceritakan tentang hewan. Contohnya seperti cerita Si Kancil. The last story is legend atau legenda. The folklore that tells how the origin of the place is there. Jadi, legenda merupakan cerita rakyat yang menceritakan bagaimana asal-usul dari sebuah tempat itu ada. Contohnya seperti cerita Danau Toba. The next is purpose of the narrative text. First, to entertain the readers. Second, to make reader happy and to teach moral value. Jadi, tujuan dari naratif teks ini untuk menghibur pembaca, membuat pembaca menjadi bahagia, dan untuk mengajarkan nilai moral. Berikut adalah pembahasan tentang generic structure of narrative text. The first is orientation, the second is complication, the third is resolution, and the fourth is reorientation. Yang perlu diingat adalah generic structure yang keempat, yaitu reorientation. Jadi, yang reorientation itu bersifat opsional. Maksudnya opsional itu tidak wajib ada. Jadi, yang menjadi pokok dan generic structure narrative text itu ada 3. Yang pertama yaitu orientation, yang kedua complication, dan yang ketiga yaitu resolution. Baiklah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari generic structure yang pertama yaitu orientation. Orientation, it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi, orientasi ini berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. And where and when the story happen and introduce the participant of the story. Who and what is involved is the story.
Jadi di paragraf orientasi ini berisi tempat dan waktu terjadinya cerita, pengenalan tokoh, serta siapa atau apa yang ada dalam cerita tersebut. Dalam generic structure yang kedua dalam naratif teks yaitu complication. Complication where the problem in the story is developed. Permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Bisa memungkinkan ada beberapa masalah yang terjadi. So, tells the beginning of the problems which lead to the crisis of the main participant. Jadi, maksudnya complication ini menceritakan permulaan masalah yang mengarah pada klimaks. Maksudnya, mengarah pada puncak permasalahan dari tokoh utamanya. Bagian yang ketiga atau generic structure yang ketiga dalam naratif teks yaitu resolution. Where the problems in the story is solved, the problem is resolved either in a happy ending or in a sad ending. Jadi, dalam paragraf resolution ini, di mana masalah mulai terselesaikan, permasalahan-permasalahan yang ada di paragraf kedua sudah mulai terselesaikan dan bisa memungkinkan akan berakhir dengan happy ending atau berakhir bahagia atau bad ending, akhir yang menyedihkan. Generic structure yang keempat dalam naratif teks yaitu reorientation. Perlu diingat lagi bahwa generic structure yang keempat ini bersifat opsional. Misalkan dalam suatu paragraf naratif teks tidak ada reorientation-nya pun tidak apa-apa, karena ini tidak wajib ada. In the paragraph reorientation can contain moral lessons, suggestion, or teaching from author. Dalam paragraf reorientation ini bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Berikut adalah contoh naratif teks. The title is Toba Lake. On the first paragraph telling the main characters. Paragraf pertama menceritakan tokoh utama. Pada bagian ini adalah orientation, karena pada paragraf ini menceritakan tentang karakter tokoh utama dan juga kegiatan sehari-harinya. In the second paragraph, to all four of which the problem experienced by the main shop. This is the composition of the complication, where problems of the problem appear. Di paragraf kedua sampai keempat ini menceritakan permasalahan yang dialami oleh tokoh utama. Ini adalah bagian complication, di mana permasalahan-permasalahan muncul. The last category, it tells about the solution, how to get to solve the problem. This is the part of the resolution. Di paragraf yang terakhir atau kelima ini menceritakan tentang solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ini adalah bagian resolusi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri kebahasaan dalam naratif teks. The language feature in narrative text is usually using past tense, adverb of time, time conjunction, action verbs, adjective, and adverb. Usually in narrative the text is form of past tense, so the verb are past telling the story that has been going on. Biasanya dalam naratif teks itu berbentuk past tense, jadi kata kerjanya berbentuk lampau karena menceritakan cerita yang sudah lampau. Contohnya seperti killed, drunk, live, dan sebagainya. The second language feature is adverb of time. Jadi ciri kebahasan naratif teks itu menggunakan keterangan waktu. Contohnya seperti once upon a time, one day, today. And there is time conjunction. Jadi, ciri kebahasan naratif teks ini juga menggunakan
waktu kata hubung. Contohnya seperti when, suddenly, before, after, until, as soon, and etc. The next, there is action verb. For example, walk, wrote, stayed, etc. And the last, there is direct and indirect speech. Direct speech adalah ucapan langsung. Contohnya seperti Lara said, I'm so sad. Jadi seolah-olah Laras berkata secara langsung kalau dia sedang sedih. The next, indirect speech. Indirect speech adalah ucapan tidak langsung atau diceritakan. Contohnya seperti Laras said that she was sad. Thus the discussion of narrative text might be useful and later apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.